Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Erni di pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan memperkenalkan atau memperlihatkan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Jadi, soal esai ini adalah tugas dari video sebelumnya, ya, yaitu tentang perjuangan mempertahankan negara Republik Indonesia. Oke, di soal ini ada 10 soal dan kalian harus menjawabnya, boleh ditulis atau diketik ya. Itu terserah kalian. Nah, kemudian dikumpulkan di e-learning juga. Kalau sudah mengumpulkan, tolong diinformasikan kepada saya. Nah, mengapa harus memakai video untuk tugas ini? Cuman untuk menjelaskan saja soal-soalnya. Nah, untuk nomor 1 langsung saja ya. Apa saja mata uang yang berlaku di Indonesia pada awal kemerdekaan? Itu sebutkan, ada beberapa mata uang ketika itu ya, tidak hanya rupiah, tidak langsung rupiah ya. Oke, nanti kalian jelaskan atau kalian sebutkan apa saja di situ. Ini untuk pengetahuan umum kalian kan, untuk supaya kalian tahu mata uang apa saja yang ada di awal kemerdekaan. Kemudian nomor 2-nya sebutkan hal-hal yang terjadi akibat blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Jadi ketika sudah kita merdeka itu tidak serta-merta merdeka kan, masih ada campur tangan pemerintah Belanda. Nah, ketika itu ada blokade ekonomi, kemudian akibatnya apa kalian jelaskan. Nomor 3-nya jelaskan peran PBB dalam konflik Indonesia Belanda. Jadi PBB itu banyak berkontribusi ya terhadap perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaannya itu PBB itu banyak juga membantu ya. Nah, perannya apa? Ada beberapa peran ya, kalian bisa cari di Google atau di buku. Kemudian nomor 4 itu apakah itu AFNEI ya, dan tujuannya datang ke Indonesia itu apa ya, itu kalian jelaskan di AFNEI itu singkatan dari apa, kemudian itu sebagai apa, dan tujuannya apa. Kemudian nomor 5 berikan contoh peran diplomat kita di dunia internasional. Nah, jadi kita itu berdiplomasi ya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada dua kan, dua cara, yaitu dengan cara perang, dengan cara diplomasi. Nah, jadi beberapa diplomasi kita itu lumayan memperbaik ya. Jadi awalnya kita tidak paham, kemudian kita coba diplomasi, kalau masih merugi Indonesia, kita coba lagi diplomasi dan berikan contoh peran. Nah, perannya itu apa aja? Peran diplomat kita di dunia internasional, banyak sekali diplomat kita ya. Mungkin kalian nanti juga ingin menjadi diplomat ya. Jadi diplomat itu mereka memberikan penawaran ya, penawaran terus kita berdiplomasi gitu. Dia di dunia internasional itu seperti apa? Jadi perannya tuh apa? Contoh peran ya. Perannya apa? Nomor 6, apa saja faktor yang memaksa Belanda ya keluar dari Indonesia. Nah, di situ nanti akhirnya Belanda pergi dari bumi Indonesia. Apa saja faktornya ya yang menyebabkan Belanda bisa keluar, sebutkan dan jelaskan. Kemudian nomor 7, jelaskan faktor utama yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Indonesia dengan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, faktor utama ya, ada beberapa faktor, kemudian kalian jelaskan. Nomor 8, mengapa rakyat Bali mengadakan perang puputan Mayargarana ya? Ada perang puputan yang terjadi di Bali. Itu sebabnya apa ya? Sebab dari rakyat Bali harus berperang ketika itu yang disebut perang puputan. Nomor 9, sebutkan pertemuan-pertemuan maupun perundingan-perundingan yang merupakan aktivitas diplomasi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi kalian ya akan belajar di sini perundingan-perundingan ya yang dilakukan oleh para diplomat. Jadi kalian belajar memahami bagaimana sih berunding dengan pihak asing seperti itu ketika ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ kalian belajar bagaimana perjuangan mereka ya. Dan kalau kalian ingin menjadi diplomat, kalian harus banyak belajar ya dari pahlawan-pahlawan kita, dari orang-orang terdahulu kita seperti itu.
Bagaimana sih berdiplomasi. Nah, nomor 10, coba terangkan rangkaian peristiwa penting. Kalian membuat timeline ya. Misalnya dari tahun 1945 merdeka. Kemudian Afne datang itu tanggal berapa, tahun berapa, kalian sebutkan tujuannya apa. Kemudian loncat lagi, misalnya tiba-tiba terjadi perang ya, perang pertama misalnya nih di Ambarawa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, sebabnya apa, dan yang terjadi adalah apa ya, sebab dan akibatnya apa. Kemudian lanjut, kalian bikin serinci mungkin, baik perang maupun perundingan. Ada perundingan Rumroyen, yang pertama itu apakah Linggarjati dulu baru Rumroyen. Nah, dan penyebab perangnya seperti apa ya. Kalian jelaskan secara rinci, kemudian kumpulkan kepada saya di alamat di email, di e-learning. Nah, kalian itu bisa berupa ketikan atau tulis tangan, silahkan. Yang penting kalian membacanya ya. Ketika kalian mengopi dari Google ya, dari tempat lain, tetap kalian harus baca, tetap kalian harus pahami. Karena kalian belajar tidak hanya menyontek ya. Menyontek itu harus ada gunanya ya. Yaitu gunanya adalah kalian belajar dari situ. Kalian membaca ya, membaca sejarah. Nanti kita akan bertemu lagi setelah Lebaran. Saya tunggu 1 bulan. Tugas ini saya kasih kepada kalian 1 bulan. Lebih cepat lebih baik supaya tidak menumpuk tugas-tugas kalian ya, yang dulu-dulu juga. Mending kalian kerjakan sekarang setelah buka puasa atau setelah kalian sholat malam ya, bisa kalian kerjakan. Cepat-cepat kumpulkan. Nanti saya akan rekap. Dan untuk semester atau triwulan ini kita hanya belajar ini. Setelah kalian masuk sekolah, kalian hanya mendapatkan 2 minggu untuk belajar, kemudian kalian akan PAT ya, penilaian akhir tahun. Kemudian kita akan kenaikan kelas ya. Jadi saya mengharapkan bahwa kalian tugas-tugas semua, tidak hanya pelajaran sejarah, selesai pada semester ini, bulan-bulan ini kalian cepat selesaikan tugas-tugas, karena nilai kalian itu harus bagus ya. Kalau kalian ingin SNMPTN, kalian nilai harus naik ya, seperti itu. Dan rapot juga bisa kalau kalian ingin kuliah lagi untuk melanjutkan, itu bisa ada potongan harga atau ada beasiswa untuk nilai-nilai bagus ya, mau di swasta mau di negeri, itu kalian bisa. Jadi ini rapot itu seumur hidup loh ya, rapot kalian dicetak untuk seumur hidup ya. Jadi kalian bisa memperlihatkan kepada anak-anak kalian bahwa nilai kalian bagus, nanti jadi contoh. Kalau kalian tidak bisa mencontoh yang baik kepada anak-anak, bagaimana nanti anak-anak akan mencontoh kepada siapa gitu ya. Jadi saya saya memotivasi juga di video ini untuk kalian belajar lebih giat, lebih rajin. Oke. Kalau misalnya ada nilai yang kurang atau remedial, kalian cepat-cepat kerjakan ya. Kalian cepat-cepat minta kepada gurunya, tidak hanya kepada saya. Dan yang masih punya utang kepada saya, yang nilai PHB-nya masih jelek, yang masih di bawah KKM dan belum menyelesaikan remedial, silakan minta kepada saya. Saya tidak akan pelit, saya akan membuka PHB-nya kembali ya. Terima kasih. Tetap semangat belajar walau di rumah ya. Tetap bersyukur bahwa kalian sehat bersama keluarga. Kita juga sama-sama sedih bahwa pandemi ini sangat lama gitu. Kalau misalnya kita masih belum diizinkan untuk bertemu bertatap muka, mungkin kita hanya bisa bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan, masih diberikan panjang umur, ayah ibu kita sehat dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus tetap bahagia, tetap senang walaupun di masa pandemi. Untuk yang kelas 11 kalian selamat melanjutkan ke kelas 12. Ingat, kalian sudah akan di kelas 12, jadi kalian harus tetap semangat belajar. Kelas 12 itu adalah titik balik ya, atau tonggak sejarah kalian di SMA ya. Terakhir kali kalian memberikan prestasi yang terbaik untuk sekolah, untuk diri kalian terutama, untuk orang tua kalian, untuk sekolah.
Oke, terima kasih. Salam sehat dan ucapan maaf lahir batin untuk orang tua. Selamat Idul Fitri ya. Salam kepada orang tua. Semoga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bye.